Tukat Studio bekerja sama dengan bangga mempersembahkan Ayo, Puspitasari, kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadar Kusumadewi, jangan. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbangan riang, hapus semua rinduku. Pelangi di atas gelagah wangi, Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspitasari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa, dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perang di jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka, kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas gelagah wangi. Di atas gelagah wangi. Di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijab. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rikma Sidi. Menurut kepercayaan agama Hindu, dewa yang paling tinggi kedudukannya bernama Sang Hyang Iswara. Dia tanpa bentuk, tanpa wujud, tak bisa dihubungi,
dan tinggal di pusat samudera keabadian. Untuk menyelenggarakan ciptaan seluruh alam semesta ini, Sang Hyang Iswara menjelma menjadi 3 pribadi dewa. Mereka bernama Brahma, Siwa, dan Wisnu. Brahma tugasnya mencipta, Wisnu memelihara, sedangkan Siwa merusak. 3 sifat tersebut terus berputar, merupakan cakra manggilingan. Dan di antara ketiga dewa tersebut, Dewa Siwa yang paling disembah, diagungkan, dimuliakan, dipuja-puja, sekaligus paling ditakuti. Jika sedang dalam keadaan baik, Siwa disebut Mahakala atau Mahaguru. Tapi jika sedang dalam keadaan murka, Siwa berubah menjadi biarawa. Dengan wajah menakutkan, dia siap menghancur leburkan isi dunia. Dan sebagai dewa, Siwa mempunyai sifat kekalan. Karena itu dia pun tanpa bentuk, tanpa wujud, dan tidak bisa dihubungi. Dia hanya tinggal di permukaan angan-angan manusia. Kerinduan pada Siwa yang dipuja-puja, disembah-sembah, sekaligus ditakuti, dipadu dengan daya kesenian yang tinggi, membuat manusia menghadirkan dewanya dalam bentuk arca, baik arca tembaga, perunggu, ataupun batu. Demikian sekilas sejarah kelahiran agama Siwa yang banyak dianut masyarakat pedesaan pada zaman itu, termasuk Resi Wyasa maupun Janardana. Mereka semuanya sudah duduk bersila di lantai puri sesaji yang terbuat dari batu. Arca Siwa berdiri angker di depan mereka, di atas umpak batu yang diukir-ukir. Endang Puspitasari kembali menaburkan stanggi di atas tungku. Asap stanggi mengepul ringan, menaburkan bau harum ke sekitarnya. Resi Wyasa melakukan sembah 3 kali berturut-turut, diikuti Empu Janardana dan yang lainnya. Malam ini kami menghadap di kakimu, O Siwa yang agung. Kami makhluk yang lemah, kecil dan tidak berdaya. Kami masih hidup dengan cara-cara yang lama, yang keliru dan tidak akan berkenan di hatimu. Kami tinggal di kubangan dosa. Perilaku kami masih buruk. Pikiran kami masih kotor. Karena itu, kami mohon ampun, O Siwa yang pemurah. Kami berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kami berjanji tidak akan melanggar larangan-laranganmu. Kami akan berusaha keras dengan segenap pikiran dan jiwa kami untuk memperbaiki mutu hidup kami hari demi hari. Karena itu, O Siwa yang bijaksana, kami mohon janganlah kami mendapat murka. Kami mohon jangan kirimkan banjir besar yang akan merusak tanaman kami. Kami mohon jangan kirimkan angin topan yang akan menerbangkan kubu-kubu kami. Dan kami mohon jangan kirimkan hama yang akan membunuh ternak kami. Jauhkan kami dari segala macam penyakit. Hindarkanlah kami dari mara bahaya. Dan berilah kami perasaan aman, nyaman, serta bahagia selamanya. Dengarkanlah doa kami, O Siwa yang agung.
Kabulkanlah permohonan kami, oh Siwa yang bijaksana. Ayo, silakan Adi Janardana. Makan yang banyak supaya badanmu kuat. Terima kasih Kakang Biasa. Kakang Janardana biasa makan sedikit, Bapak Resi. Saya seringkali kesal. Padahal saya sudah bersusah payah memasak makanan kesukaannya. Dia rewel soal makanan. Sudahlah, Kembang Sore. Keluhanmu bisa membuat kita semua tidak jadi makan nanti. Memang nyatanya begitu kok, rewel. Kita lihat saja nanti. Aku rewel apa tidak? Kalau sekarang pasti makanmu banyak. Soalnya takut sama Bapak Resi, ya kan? Baiklah. Kapan aku pernah menang berdebat dengan kamu, Kembang Sore? Memang sepintas lalu soal makan nampaknya sepele. Tapi manusia terbentuk watak dan sifat-sifatnya dari apa yang dia makan. Karena itu, sudah seharusnya kita makan dengan benar dan bukan hanya karena mencari lesat ataupun mengenyangkan perut. Makanan hendaknya yang bersih, diperoleh dari hasil keringat sendiri, buah daripada kejujuran, dimasak dengan hati yang tulus serta riang gembira. Kemudian separuh dari makanan itu kita berikan pada orang miskin. Soal enak atau tidak itu adalah pemberian. Apapun yang kita makan, asal makanan itu layak dimakan manusia. Jika Yang Maha Agung memberikan rasa enak, pasti juga akan terasa enak. Usiaku sudah cukup tua. Barangkali sudah berkarung-karung makanan masuk ke mulutku ini. Dan kesimpulan yang kuperoleh seperti apa yang baru saja kukatakan tadi. Enak dan tidak enak adalah persoalan pemberian. Bukan begitu, Adi Janardana? Kau setuju pendapatku? Sangat setuju, Kakang Biasa. Puspitasari, Kusuma Dewi, mengapa masih diam saja? Ayo, kita makan sama-sama. Iya, Paman. Iya, Paman. Bagaimana kalau besok kita berburu kijang, Kakang Biasa? Kau ingin berburu? Iya, aku ingin berburu seperti dulu. Pasti suasananya sangat menyenangkan. Selama ini, aku hanya sibuk mengurusi padepokan, para cantrik, dan memperdalam ilmu. Sekarang, untuk sementara aku ingin melupakan semuanya. Aku ingin menikmati ladang perburuan bersamamu, Kakang Biasa. Sayang sekali, Adi Janardana. Besok aku tidak bisa menemanimu karena ada keperluan yang lain yang tidak bisa aku tinggalkan. Sudah beberapa hari ini aku dibantu beberapa orang cantrik sibuk mengajari warga desa bercocok tanam yang benar supaya nanti memperoleh hasil panen yang memuaskan. Tapi jangan berkecil hati. Kau bisa pergi berburu bersama mereka, Puspitasari dan Kusuma Dewi. Wah, ini merupakan kehormatan bagiku. Sungguh menyenangkan berburu ditemani 2 orang gadis padepokan yang cantik jelita. Kusuma Dewi? Iya, Paman. Kau bersedia ikut? Tentu saja, Paman. Saya akan menunjukkan di mana tempat kijang-kijang berkejaran. Puspitasari? Maaf, Paman Janardana. Saya tidak bisa ikut serta. Saya mendapat tugas dari Bapak Resi mengurus bibit jumawut yang akan kami tanam bulan depan. Ya, benar. Dia harus menyelesaikan tugas itu dengan baik. Tidak apa, Puspitasari. Aku bisa berburu bersama para cantrik. Dan kau bagaimana, Kembang Sore? Kau tinggal di pondok membantu Puspitasari atau mau ikut berjalan-jalan di hutan? Kalau tidak boleh ikut, lebih baik aku pulang ke Antahpura. Tentu saja boleh. Tapi
jangan berbuat macam-macam. Jangan pergi sesuka hati, harus selalu bersama-sama. Sebab suasana hutan di samping menyenangkan, juga mengandung bahaya. Selesai makan bersama, Endang Puspitasari dan Endang Kusumadewi ikut merapikan ruangan bilik yang disediakan untuk Woro Kembang Sore. Mereka berbenah sambil ngobrol. Sayang sekali Yunda tidak bisa ikut serta. Aku punya tugas penting, Kusumadewi. Lagi pula, aku kurang senang berburu. Nah, Kembang Sore, nanti kalau membutuhkan sesuatu, panggil saja. Aku di ruangan bilik ya. Kalian berdua sama-sama cantik. Tapi sepertinya kalian mempunyai watak yang berbeda. Yunda Puspitasari orangnya pendiam, sedang aku tidak. Aku lebih senang terbuka. Aku ingin selalu menatap dunia ini dengan ceria. Aku kurang suka mengurung diri dalam pondok. Aku ingin bebas, ingin mereguk segala macam pengalaman hidup. Dari pancaran matamu, kulihat ada sesuatu yang meluap-luap. Ibarat laut, kau selalu bergelombang, Kusumadewi. Oh ya, Kembang Sore. Bolehkah kutanyakan sesuatu yang bersifat pribadi? Boleh saja, silakan. Katanya hubunganmu dengan Paman Janardana hanya antara adik dan kakak angkat. Apa benar demikian? Iya, benar. Tapi kami masih ada hubungan saudara. Empu Jalanata, orang tua Kakang Janardana, masih kakak kandung ayahku sendiri. Lalu, orang tuamu di mana? Ayahku meninggal saat aku masih kecil. Dia seorang prajurit Majapahit. Dia tewas pada saat terjadi perang Bubat. Aku sendiri tidak ingat seperti apa wajahnya. Dan ibumu? Aku juga tidak begitu kenal ibuku sendiri. Dia masih hidup? Ya, konon kabarnya masih. Kalau berita yang kutangkap benar, dia sudah kawin lagi dengan seorang saudagar kaya di kota raja. Tapi sampai sekarang aku belum pernah menemuinya. Wah, kau beruntung sekali, Kembang Sore. Punya seorang kakak angkat yang tampan. Sebenarnya kalian bisa berpasangan. Jangan menggoda aku, Kusumadewi. Masa aku berpasangan dengan kakakku sendiri? Tapi kan hanya kakak angkat. Tapi dia sudah seperti kakak kandungku sendiri. Aku masih ingat, dia sering menggendongku waktu aku masih kecil. Dia juga sering menyuapin makanan. Apalagi kalau nakal, dia sering mencubit atau memukul dengan rotan. Apakah Paman Janardana itu tidak ingin punya istri ya? Sepertinya usianya sudah cukup tua. Aku tidak tahu. Dia orangnya aneh. Dan sepertinya dia tidak suka pada wanita. Ada apa, Kusumadewi? Kau naksir ya? Naksir kakak angkatmu? Aku masih cukup waras, Kembang Sore. Dunia ini kan masih terbentang luas. Ada banyak pemuda yang bisa cocok menjadi pasanganku. Lagi pula, aku belum cukup umur untuk mempunyai seorang suami. Baiklah, Kembang Sore. Aku mau tidur. Sebaiknya kau juga istirahat. Iya. Katanya besok kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Selamat malam. Selamat malam, Kusumadewi. Pagi harinya, mereka berangkat meninggalkan padepokan Indrakila ketika Sang Hyang Bagaskara mulai menampakkan wajahnya di celah-celah bukit. Kusumadewi dan Kembang Sore berkuda di depan, disusul Empu Janardana, lalu Sugatra, dan Rake Hambulu, salah seorang cantrik padepokan murid Resi Wiyasa. Kembang Sore dan Kusumadewi nampak sangat girang. Mereka berkuda dengan wajah berseri-seri.
Setelah menambatkan kudanya masing-masing, mereka segera naik ke lereng-lereng yang tinggi yang masih diselimuti rimbunnya dedaunan maupun semak belukar. Endang Kusumadewi dan Woro Kembang Sore memisahkan diri dari yang lain. Mereka berdua sibuk membuntuti kawanan kijang yang berkeliaran di pinggiran sungai. Sebagian kijang itu ada yang sedang minum, sementara yang lain mencari rumput segar. Kembang Sore, Paman Janardana tadi ada di lereng bawah ya? Iya, biarkan saja. Mereka tidak akan seberuntung kita. Belum-belum, kita sudah menemukan sekawanan kijang. Memangnya kau bisa membidik dengan baik, Kembang Sore? Aku juara panah di Padepokan Antapura, Kusumadewi. Oh. Kau tidak percaya? Nah, coba lihat ya. Iya. Wah, mereka lari. Menyeberangi sungai. Ayo Kusumadewi, kita cegat di sebelah sana. Ayo. Jangan, Kembang Sore. Ada apa kamu ini? Ayo cepat. Jangan. Kenapa? Kau tidak boleh menyeberangi sungai dan berburu di sebelah sana. Ya, mengapa begitu? Karena tempat itu merupakan hutan larangan. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri kedua Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Didukung oleh para pemain, Wade Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ivana Rose sebagai Woro Kembang Sore, Ai sebagai Endang Kusumadewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Woro Kembang Sore setelah mendengar peringatan Endang Kusumadewi masih akan nekat menerobos hutan larangan? Lalu apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Pelangi di atas gelagah wangi, memberi cinta sedalam hati. Pelangi di atas gelagah wangi, penuhi dan sirami sanubari, bagai air